Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di Asal Ngoding dalam demo aplikasi. Dalam demo aplikasi kali ini saya akan mendemokan tentang aplikasi penggajian ya, atau payroll. Aplikasi ini menggunakan PHP, kemudian untuk template-nya menggunakan SB Admin ya, Bootstrap 4. Di dalam aplikasi ini akan ada dua user ya, yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu karyawan ya. Dengan admin dia bisa menginputkan data karyawan, kemudian ada jabatan, kemudian dari jabatan itu ada gaji pokok dan sebagainya. Sedangkan untuk karyawan dia cuma bisa mengakses slip gaji dirinya sendiri dari bulan sebelumnya sampai bulan yang saat ini ya. Aplikasi ini saya gratiskan untuk teman-teman, jadi teman-teman bisa mendownload shortcut dari aplikasi ini. Caranya gampang saja, cukup subscribe channel ini, like dan share ke yang lain. Untuk shortcutnya akan saya taruh di GitHub ya, yang linknya nanti akan saya sertakan dalam deskripsi video ini. Silakan diikuti videonya biar tahu teman-teman ya fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi ini. Silakan dibuka browsernya ya. Kita akses aplikasinya di localhost. Di sini saya beri nama aplikasi penggajian ya. Jadi halaman utama ini adalah halaman untuk login ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menghidupkan kontrol panelnya ya. Di sini saya menggunakan XAMPP yang versi 7. Sudah. Di sini penggajian. Di sini kita diminta untuk masukkan username. Username ada dua. Di sini admin ada dua ya. Admin sebagai admin. Maksud saya user ada dua, yaitu sebagai admin dan sebagai karyawan. Kita akan login dulu sebagai karyawan dulu ya, yang lebih mudah, lebih simpel. Oke, kita intip dulu apa username-nya untuk karyawan. Di sini DB-nya penggajian, kemudian ada karyawan ya, data pegawai maksud saya. Pegawai. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 nama pegawai, kemudian ada username dan ada password, kemudian ada jabatan, aksesnya 1 ini untuk admin ya, yang akses 2 ini untuk karyawan. Kita coba untuk karyawan terlebih dahulu, kita menggunakan ini ya, nama pegawai Doni dengan username Doni. Kita isikan username Doni, sudah ada di sini, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Oke, kita login, sudah berhasil masuk. Di sini ada fotonya, kemudian ada nama, ada jabatan, ada tanggal masuk, ada statusnya sebagai tetap ya. Kemudian di sini ini adalah tampilan dashboard. Untuk informasi dulu teman-teman, saya menggunakan framework coordinator ya. Tadi lupa saya menyebutkan, ini menggunakan framework coordinator versi 3. Kemudian ada dashboard, kemudian ada data gaji. Ini adalah data gaji dari bulan-bulan yang sebelumnya sampai bulan sekarang. Ini yang memasukkan data gaji adalah admin ya. Jadi cuma di pegawai ini pegawai cuma bisa melihat saja, melihat dan mencetak ya. Misalnya bulan tahun misalnya 12, 20, 20 ini adalah gaji bulan 12 tahun 2020, ini gaji bulan 11 tahun 2020. Gaji pokoknya 4 juta, kemudian di sini ada tunjangan, TJ ini tunjangan transportasi, kemudian ada uang makan, kemudian ada potongan. Jika karyawan Alpha ya, Alpha dia akan mendapatkan potongan ini akan mengurangi total gaji. Jadi silakan dihitung ini total gajinya. Total gaji ini adalah akumulasi dari gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan, kemudian dikurangi dari potongan.
Di data gaji ini kemudian karyawan bisa mencetak ya, cetak slip gaji, klik cetak slip gaji, maka akan tampil seperti ini ya, cetak slip gaji. Di sini ada nama, kemudian NIK, ada jabatan, bulan yang mau dicetak adalah bulan 12, kemudian tahun 2020. Di sini ada gaji pokok disebutkan di sini, kemudian tunjangan dan lain-lain. Kemudian totalnya ada di sini juga totalnya. Kemudian ini untuk tanda tangan ya, kapan slip gaji ini dicetak, yaitu tanggal sekarang. Kemudian ada tanda tangan finance-nya dan tanda tangan pegawai. Oke, untuk itu saya kira bisa dipahami. Kemudian di sini ada ganti password. Nah, ganti password, di sini karyawan bisa mengganti passwordnya. Saya coba untuk mengganti tadi passwordnya. Kita coba ya, tadi passwordnya 12345 ya, sekarang saya ganti 123. Yang di bawah kita ulangi 123. Silakan teman-teman berimprovisasi sendiri, mungkin ada yang kurang silakan ditambahkan sendiri ya. Klik simpan, maka password berhasil diganti. Kemudian kita masuk lagi, misalnya dengan password yang lama 12345, maka username atau password salah. Kita berarti sudah berhasil ya, passwordnya sudah berubah. Kita coba masuk dengan password yang baru, yaitu 123. Oke, login, berhasil login lagi ya. Kemudian sini ada logout, simple aja. Menunya cuma 1, 2, 3, 4, cuma 4 menu ya. Kemudian logout seperti pada umumnya. Di sini ada confirm dulu dari JavaScript, yakin ada logout. Kalau cancel balik lagi ke sini. Kemudian kalau logout, kalau kita oke kan, dia akan logout kembali ke halaman login ya. Kemudian kita coba untuk yang user yang sebagai admin, kita duplikat saja. Ini. Sekarang kita login sebagai admin ya. Di sini kita lihat di data pegawai yang admin adalah yang mempunyai hak akses 1, yaitu Tuti. Username-nya Tuti. Kita masukkan di sini Tuti. Kemudian passwordnya 12345 kalau tidak salah. Oke. Di sini ada banyak menu ya. Di sini mulai dashboard. Kemudian ada master data, yaitu data pegawai dan data jabatan. Kita bisa memasukkan data jabatan dan data pegawai. Kemudian ada transaksi, yaitu data absensi, setting potongan gaji, kemudian ada data gaji. Kemudian di laporan ini ada laporan gaji, laporan absensi, dan slip gaji. Untuk ganti password sama seperti kayak tampilannya sama seperti tadi ya. Untuk user sebagai pegawai, logout sama juga, jadi tidak usah saya jelaskan. Di sini data pegawai, dia sudah dinamis ya, mengikuti data dari database, yaitu data pegawainya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk adminnya, admin cuma 1, yaitu yang mempunyai hak akses 1. Kemudian data jabatan di sini ada 3, yaitu staff marketing, staff finance, dan admin. Kemudian data kehadiran, di sini ada 4 data kehadiran. Ini juga mengikuti dari data di database, data kehadiran. Di sini ada 4 data kehadiran, yaitu pada bulan 11 tahun 2020 dan bulan 12 tahun 2020 dari 2 karyawan. Baik, kita explore satu persatu, mulai dari data pegawai. Jika kita klik data pegawai, maka ada tampilan seperti ini ya. Ini adalah data-data dari data pegawai. Ada Doni, ada Boy, ada Tuti, Andi, kemudian Indah. Di sini bisa tambah pegawai, kemudian bisa edit dan bisa push. Kita coba untuk tambah pegawai. Saya tambah pegawai, kemudian masukkan nick-nya. Kita asal aja masukkannya 11, 22, 33, 44, 56. Nama pegawainya Sandi, username Sandi.
Kemudian passwordnya kita masukkan 123, ini password standar, nanti bisa di karyawan bisa dirubah sendiri. Kemudian jenis kelamin laki-laki, jabatan karena cuma 3 dari jabatannya ya, jadi kita masukkan 3 jabatan, kita masukkan sebagai staff finance. Tanggal masuk kita bikin tanggal 7 ya, tanggal 7. Statusnya pegawai tidak tetap, kemudian kita bisa memilih foto. Kita bisa pilih foto ini. Oke. Kemudian hak asesnya adalah sebagai pegawai ya, karena dia cuma pegawai. Kemudian klik simpan, maka data pegawai berhasil masuk. Kemudian untuk mengedit, jika bisa mengedit, misalnya kita kasih Sandi Nagoya, kemudian staff finance, kita simpan, berhasil ya, berubah namanya. Untuk hapus, dia juga bisa menghapus ya, kalau cancel dia kembali lagi. Seperti itu untuk data pegawai. Kemudian data jabatan, kita bisa menambahkan jabatan pada perusahaan tersebut. Misalnya tambah data, nama jabatannya misalnya operator ya, gaji pokoknya tunjangannya, kemudian uang makannya 500.000. Klik submit, maka jabatan akan bertambah. Di sini ada operator dengan gaji pokoknya 2,5, kemudian tunjangan transport 700.000, uang makan 500.000, totalnya 3.700.000 ya. Kemudian bisa kita edit juga. Misalnya kita tambahkan di sini gaji pokoknya menjadi 3 juta. Silakan diupdate, maka data dari jabatan akan terupdate. Kemudian kita bisa hapus. Nah, saya hapus ya, seperti itu untuk menghapusnya. Kemudian lanjut ke menu transaksi. Di sini ada data absensi. Ini adalah data absensi, data kehadiran di bulan 12 tahun 2020. Jadi ketika kita tidak memilih bulan atau memilih tahun, maka secara default aplikasi ini akan menampilkan data saat ini ya. Jadi saat ini adalah bulan 12 tahun 2020. Kita klik, ini adalah tampilan ini. Kemudian untuk jika kita memilih bulan November tahun 2020, maka tampilannya adalah bulan 11 tahun 2020. Seperti ini. Di sini ada boy, staff finance hadir 20, kemudian sakit 1 dan alpha 2. Di sini kita jika bisa menginput kehadiran ya. Kita inputkan kehadiran. Oke. Di sini ada 4 karyawan. Menampilkan data kehadiran 12 tanda. Oke, kita bisa menginputkan untuk bulan 10 ya. Oktober tahun 2020, karena bulan 11 ini udah ada ya. Oke, bulan 12 kita pilih, masukkan bulan 12, bulan 12 saja. Ini staff marketingnya kita bikin saja.
duplikat saja di data absensi 21.2 seperti itu aja ya. 20 sakitnya 1 alfa 2, kemudian 20 sakitnya 2 alfa 1, 19 sakitnya 2 alfa 2, kemudian putih 20 sakit 2 alfa 0. Oke, kemudian kita simpan ya, kita simpan, maka akan kembali ke halaman ini ya, halaman data absensi, menampilkan data dari pegawai di bulan 12 tahun 2020. Di sini ada Andi, Boy, Doni, Indah, dan Sandi Nagoya. Kalau bulan 11 dia cuma 2 aja. Oke, seperti itu. Kemudian setting potongan gaji digital. Di sini ada error sedikit, enable. Oh, nggak bisa. Oke, kita buka. Admin template ya pada potongan gaji. Oke, kita cari potongan gaji. Di sini apa tuh request file. Oh, ini salah folder. Headernya tidak pakai di dalam folder admin. Oke, kita save, balik lagi ke aplikasi, refresh, mari transaksi ya, setting potongan gaji. Di sini saya men-setting yaitu alfa, potongannya adalah 100.000 ya. Kita bisa mengganti, mengedit juga, bisa 150 misalnya. Nanti potongannya ketika di alfa sekali maka potongannya adalah 150.000. Kita kembalikan lagi 100.000. Kemudian di sini ada tambah data yaitu jenis potongan. Di sini ada 3 potongan ya, alfa, izin, sama sakit. Dari sini potongan gaji. Oh, saya bikinnya cuma 1 saja ya, alfa saja. Jadi teman-teman bisa menambahkan misalnya sakit itu ada potongannya, izin ada potongannya atau tidak gitu ya. Untuk ini saya tidak menambahkan. Kemudian untuk data gaji, nah ini juga ada error lagi, data penggajian. Untuk
data gaji. Ini adalah data gaji dari semua karyawan. Jadi admin bisa mengakses semua data gaji dari karyawan. Ini dari Andi, Boy. Ini adalah data gaji di bulan 12 tahun 2020. Jadi kalau kita mengosongkan bulan dan tahun, maka tampilannya adalah data dari sekarang ya. Tanggal bulan 12 tahun 2020. Kalau kita memilih November tahun 2020, maka yang tampil adalah bulan 11 ya, tahun 2020. Misalnya bulan Juni tahun 2020, maka tampilannya kosong karena kita belum ada memasukkan data di bulan Juni atau di bulan 6. Oke, kita kosongkan, maka tampilannya ada bulan 12 seperti itu. Kemudian cetak slip gaji. Sini kita bisa klik cetak slip gaji, maka kita mencetak semua slip gaji di semua karyawan ya, semua karyawan dari slip gajinya. Kita cetak NIK, kemudian nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, tunjangan, dan total gaji. Semuanya tercetak. Oke, seperti itu untuk apa tadi, data gaji ya. Kemudian untuk laporan, ada laporan gaji. Nah, ini juga error juga ya. Laporan gaji. Laporan gaji. Kemudian kita memfilter laporan gaji berdasarkan bulan, misalnya bulan November tahun 2020, kemudian cetak ya. Oh, ini hampir sama seperti tadi ya, seperti tadi, bersama seperti transaksi ini ya, data gaji hampir sama dengan ini. Oke. Kemudian laporan absensi, pilih bulan, kemudian pilih tahun, maka akan keluar data absensi dari karyawan ya di bulan 12 tahun 2020. Untuk slip gaji, kita misalnya memilih bulan November ya, pilih tahunnya 2020. Kemudian pegawainya pilih Doni, maka ini akan mencetak slip gaji milik Doni ya, sama seperti di tampilan pada karyawan ya, seperti ini tampilannya. Cuma di admin juga bisa mengakses slip gaji punya karyawan. Kemudian ganti password, sama seperti punya karyawan. Kemudian logout sama juga seperti karyawan tadi. Oke teman-teman, seperti itu demo aplikasi kali ini. Nanti silakan dikembangkan sendiri aplikasi ini, penggajian ini. Silakan untuk diambil shortcutnya untuk tugas-tugas dari kampus atau sekolah atau untuk belajar ya. Oke, shortcutnya saya taruh di GitHub ya. Untuk linknya saya sertakan pada deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Framework Indonesia dari tutorialnya. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.